semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membagikan mengenai update tenaga honorer. Namun sebelum lanjut ke video, seperti biasa, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Syukur alhamdulillah kami haturkan kepada para tenaga honorer yang telah berusia 35 tahun ke atas. Informasi ini sudah pasti membuat rekan-rekan honorer lega dan membahagiakan. Mimpi mereka untuk menjadi abdi negara pada tahun 2023 akan segera menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Pemerintah Indonesia mengumumkan langkah positif ini melalui rancangan undang-undang atau RUU Aparatur Sipil Negara atau ASN. RUU ini memungkinkan tenaga honorer berusia 35 tahun ke atas untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa harus melalui tes yang memerlukan kemampuan fisik dan mental yang melelahkan. Namun, tentu saja ini menimbulkan pertanyaan mengenai nasib tenaga honorer yang lebih muda, yakni mereka-mereka yang berusia antara 20 hingga 34 tahun. Apakah mereka juga akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes? Atau apakah mereka akan dihapuskan atau bahkan dibiarkan dalam status honorer? Hal ini menjadi topik menarik untuk dibahas. Mari kita simak penjelasannya pada pemaparan berikut ini. Rumor yang beredar mengenai diangkatnya tenaga honorer menjadi ASN tanpa tes menjadi satu-satunya harapan bagi mereka yang berusia 35 tahun ke atas. Mereka yang sudah tidak muda lagi mungkin akan menghadapi kesulitan jika harus mengikuti tes calon aparatur sipil negara atau CASN bersama dengan pesaing-pesaing yang jauh lebih muda. Karena itu, pengangkatan tenaga honorer berusia 35 tahun ke atas menjadi PNS tanpa tes merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Ini merupakan pengakuan atas pengabdiannya yang luar biasa selama bertahun-tahun, walaupun hanya mendapatkan honor di bawah rata-rata. Pemerintah telah mengumumkan adanya jalur khusus bagi beberapa kategori honorer yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes. Aturan ini akan segera dirilis melalui RUU ASN. Jalur khusus ini dirancang sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang telah rela mengabdi dan bekerja pada instansi pemerintah meskipun hanya sebagai honorer. Ada 6 bidang yang menjadi prioritas untuk pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes. Ke-6 bidang tersebut meliputi bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, fungsional, administratif, dan penelitian. Namun, tidak semua honorer dalam ke-6 bidang prioritas tersebut langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes. Terlebih dahulu, mereka harus memenuhi beberapa syarat agar bisa menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PNS. Dalam pasal 131A ayat 4 RUU ASN, dijelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes akan melalui pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama, ijazah pendidikan terakhir, gaji yang diterima, lalu kemudian masa kerja, tunjangan yang telah diperoleh. Selain itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Syarat-syarat tersebut meliputi tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja minimal 20 tahun di suatu instansi pemerintah. Tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja antara 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah.
Tenaga honorer dengan usia maksimal 40 tahun yang memiliki masa kerja antara 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Tenaga honorer dengan usia maksimal 35 tahun yang memiliki masa kerja antara 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Nah, dengan mengacu pada ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa honorer yang masuk dalam kategori prioritas pengangkatan menjadi PNS tanpa tes adalah mereka yang memiliki pengalaman kerja cukup dan telah memberikan kontribusi berarti pada instansi pemerintah. Namun, bagi tenaga honorer yang berusia antara 35 hingga 46 tahun, perlu diingat bahwa pengangkatan menjadi PNS tanpa tes merupakan hasil dari kombinasi antara bidang prioritas dan persyaratan yang harus dipenuhi. Jika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka dipastikan tidak akan dapat diangkat menjadi PNS tanpa tes, kecuali ada ketentuan berikutnya yang mengatur hal tersebut. Secara logika, langkah pengangkatan tenaga honorer berusia 35 tahun ke atas menjadi PNS tanpa tes merupakan langkah wajar, adil, dan masuk akal. Mereka telah mengabdikan waktu dan usaha mereka dalam melayani pemerintah, meskipun hanya sebagai honorer dengan honor di bawah rata-rata. Pengangkatan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi mereka yang sangat luar biasa. Dengan kabar baik ini, diharapkan tenaga honorer usia 35 tahun ke atas dapat mewujudkan impian mereka untuk menjadi bagian dari ASN di Indonesia. Pengangkatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melibatkan tenaga yang berpengalaman dan memiliki dedikasi yang tinggi. Terlepas dari itu, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib tenaga honorer yang lebih muda, yaitu mereka yang berusia antara 20 hingga 35 tahun. Meskipun pada saat ini belum ada kejelasan mengenai pengangkatan mereka menjadi PNS tanpa tes, namun diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai alternatif yang adil untuk memberikan kesempatan kepada mereka dalam mengabdi pada negara. Dengan demikian, kabar gembira tentang pengangkatan tenaga honorer usia 35 tahun ke atas menjadi PNS pada tahun 2023 adalah suatu langkah positif yang diantisipasi oleh banyak pihak. Semoga langkah ini dapat mendorong perbaikan dalam sistem kepegawaian dan memberikan pengakuan yang pantas bagi tenaga honorer di seluruh penjuru tanah air. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan membantu buat Anda. Sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.